Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu lagi di Kids Venture. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, pagi ini kami datang kembali ke hadapan-Mu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita berdiri dan berjalan serta Yesus. Mari kita puji dengan sukacita. Kita berjalan serta Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita. Mari kita pujikan bersama-sama pujian ini menjadi doa kita.
the love of loving you. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan tentang firman-Mu. Buka hati, mata dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami akan cerita-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat menjadikan kami anak-anak Engkau yang baik dan selalu taat. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu ini kita akan melihat satu keluarga yang tidak mengikuti firman Allah dan tidak hidup dengan cara yang Allah inginkan. Kalian akan mendapati bahwa ketidaktaatan itu mendatangkan kesedihan yang sangat besar. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di 1 Samuel 2. Eli melayani Allah sebagai imam besar ketika kemah pertemuan dan tabut perjanjian yang ditempatkan di kota Silo. Eli mempunyai 2 orang anak bernama Hofni dan Pinehas, dan mereka melayani sebagai imam-imam dalam kemah pertemuan itu. 1 Samuel 2 ayat 12 berkata, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Nah, adik-adik, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa anak-anak Eli adalah orang-orang yang jahat. Betapa menyedihkannya, Hofni dan Pinehas tidak mentaati Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengasihi Allah. Allah telah memberitahukan dengan tepat bagaimana para imam harus melayani Dia. Ia telah memberi mereka petunjuk secara rinci untuk mereka ikuti. Tetapi anak-anak Eli tidak menaati hukum Allah. Beberapa orang pergi kepada Eli dan mengatakan, anak-anak Anda melakukan hal-hal yang jahat dalam kemah pertemuan. Lalu kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Mereka bahkan mengambil bagian yang menjadi milik Allah. Mereka mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Anak-anak Anda tidak memimpin umat untuk melakukan apa yang benar. Mereka telah memimpin umat untuk berdosa melawan Allah. Nah, sekarang Imam Eli sudah tua. Hatinya sangat sedih jika memikirkan kedua anaknya yang penuh dosa itu. Eli memanggil mereka dan berkata kepada mereka, ayah telah mendengar bahwa kalian melakukan hal-hal yang buruk. Siapa yang dapat menolong kalian jika kalian selalu berbuat dosa terhadap Allah? Hofni dan Pinehas tidak memperhatikan peringatan Allah ayah mereka itu. Mereka tidak mendengarkannya dan tidak mentaatinya. Mereka terus berbuat sesuka hati mereka. Quiz time. Menurut kalian, apa yang kemudian dilakukan oleh Imam Eli? Apakah tidak berbuat apa-apa? Apakah memarahi anak-anaknya? Atau memuji anak-anaknya? Atau mengajar anak-anaknya? Ya, adik-adik, Imam Eli tidak melakukan apa-apa.
Oleh karena itu, Allah tidak senang karena Imam Eli tidak melakukan apa-apa. Jadi Allah mengutus seorang nabi kepada Imam Eli. Nabi itu mengingatkan Imam Eli bahwa Allah sendiri telah memilih keluarga Eli untuk menjadi imam-imam dan memberi mereka bagian yang baik dari semua persembahan yang dibawa oleh umat. Kemudian Allah terus berbicara melalui nabi itu. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Imam besar yang sudah tua itu tahu bahwa semua yang dikatakan oleh nabi itu benar. Eli tidak membuat anak-anaknya mengingat hukum-hukum Allah. Hofni dan Finehas akan mati pada hari yang sama, dan tidak ada orang dalam keluarga Eli yang akan berumur panjang. Eli pasti sedih ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Allah itu, tetapi ia tahu bahwa ia layak dihukum dan bahwa anak-anaknya juga layak dihukum. Beberapa waktu kemudian, bangsa Israel pergi berperang melawan musuh mereka, bangsa Filistin. Itu adalah peperangan yang hebat. Bangsa Filistin merampas tabut perjanjian. Hofni dan Finehas terbunuh dalam peperangan itu. Pada hari itu juga, seorang pembawa pesan pergi kepada Eli yang sedang duduk di kursi di pinggir jalan. Ketika imam tua itu mendengar apa yang terjadi kepada dua orang anaknya dan tabut perjanjian, ia jatuh dan mati. Betapa menyedihkannya cerita itu. Imam Eli ingin mengasihi dan menghormati Allah, tetapi ia tidak benar-benar menempatkan Allah sebagai yang terutama. Ia tidak mendisiplinkan anak-anaknya dan tidak mengajar mereka dengan cermat untuk mentaati firman Allah. Hofni dan Finehas tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang tidak taat dan memberontak. Itu membuat kita bertanya-tanya, apakah Imam Eli mengajar mereka untuk taat ketika mereka masih kecil? Apa yang dilakukan Imam Eli ketika Hofni dan Finehas bersikap kasar satu sama lain? Apakah ia hanya mengatakan, "Nah, anak-anak, jangan berkelahi lagi ya"? Atau apakah ia menghukum mereka dan menolong mereka untuk mengerti bahwa kita berdosa terhadap Allah jika kita saling melukai satu sama lain? Adik-adik, apakah Eli telah melakukan hal yang terbaik untuk anak-anaknya ketika ia membiarkan mereka bersikap sesuka hati? Tentu ini bukan hal yang terbaik. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Eli ketika anak-anaknya tidak memperhatikan peringatannya dan terus melakukan dosa terhadap Allah? Ya, Eli seharusnya menghukum mereka. Apa yang terjadi seandainya Eli menghukum anak-anaknya dan mereka menyesal karena dosa-dosa mereka? Tentu mereka tidak akan dihukum. Adik-adik sekalian, orang tua kalian mentaati Allah jika mereka menghukum kalian ketika kalian melakukan hal-hal yang salah. Orang tua kalian mentaati firman-Nya. Disiplin dari orang tua menolong kalian tumbuh dengan baik dan mengajar kalian apa yang Allah inginkan. Mentaati orang tua kalian menolong kalian untuk belajar bagaimana menaati Allah.
kalian dapat berterima kasih kepada Allah untuk orang tua yang mengasihi kalian dengan mendisiplinkan kalian seturut perintah Allah. Memory verse. Minggu ini, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 35. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Ketika kita meminta Allah untuk mengarahkan kita, itu berarti kita meminta Allah untuk memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Sangatlah penting bagi kalian untuk mengingat bahwa jika kita menaati Allah dan firman-Nya, itu berarti kita menempatkan Dia pada tempat pertama atau yang terutama dalam hidup kita. Nah, adik-adik, mari kita berdoa, tutup mata dan tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi seperti Hofni dan Finehas yang tidak taat kepadamu. Buka mata, hati, dan pikiran kami ya Tuhan. Ajar kami, bimbing kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang patuh pada orang tua dan kepadamu ya Tuhan. Biarkan kami bertumbuh dan berkembang dalam kebenaran nama-Mu. Biarkan kami menjadi anak yang baik, yang patuh dan taat sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, bagaimana caranya mengikuti firman Allah? Adik-adik, jika kita mengenal seseorang dengan baik, maka kita bisa tahu apa makanan favoritnya dan apa hobinya dan apa yang ia harapkan. Seperti itu juga dengan Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, kita bisa mengetahui dan mengikuti kehendak hatinya. Jika kita ingin mengenal Allah, salah satu cara adalah dengan membaca Alkitab. Di dalam Alkitab, Allah telah menuliskan petunjuk yang Ia ingin kita ikuti. Saat kita tahu firman Allah, kita dapat melaksanakan firman-Nya. Juga, di saat kita kebingungan, kita dapat berdoa kepada Allah, meminta Ia menunjukkan jalan dan kehendak-Nya untuk hidup kita, dan meminta Tuhan untuk memberi kita hikmat untuk mengikuti firman-Nya. Terkadang kita bukan bingung, namun
kita tidak mau mengikuti firman Allah. Mungkin kita lebih senang dengan pilihan kita sendiri dibanding kehendak Allah. Di saat seperti itu adik-adik bisa berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan, agar adik-adik bisa tetap menuruti firman-Nya. Memang berat, namun Tuhan dapat menguatkan anak-anaknya yang berdoa memohon tuntunannya. Semoga di minggu ini adik-adik bisa belajar hari demi hari lebih mengikuti firman Allah. Song of the month. Yay! I clap my hands and stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. Wake up in the morning and I wiggle my toes, wiggle my toes. I stretch out my arms and I'm scratching my nose, scratching my nose. Oh. So I clap my hands, stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. You made all the birds, you made all the trees, you made all the trees. Oh, you made all the fishes swimming in the sea, swimming in the sea. Oh, so I clap my hands, stomp my feet because I love the way that God made me. I move my head and shake my knees because I love the way that God made me. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way that God made me. Oh, I love the way. I love the way. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.